Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6. Demikian bunyinya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Saudara, mari kita renungkan mengapa Allah harus menjadi manusia dan mengapa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Nah, ada 3 alasan utama mengapa Yesus menjelma menjadi manusia. Pertama, tujuan teologis penjelmaan Kristus adalah untuk menggenapi maksud ilahi. Kedatangan Kristus bertujuan untuk mengungkapkan siapa sih Allah yang benar. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 tertulis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Nah, hanya Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang dapat menyatakan Allah yang sejati. Melalui kedatangan Yesus, kita akhirnya dapat mengenal Allah yang layak disembah. Kedua, saudaraku, tujuan kedatangan Kristus adalah berbicara tentang konteks soteriologis. Yesus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah dosa manusia. Hanya di dalam diri Yesus Kristus yang adalah manusia sejati dan tidak pernah berbuat dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, segala urusan dosa manusia dapat diselesaikan. Inilah tujuan soteriologis atau keselamatan Tuhan. Ketiga, ada tujuan praktis. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk menunjukkan bagaimana seharusnya manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah yang sejati. Kehadiran Yesus adalah untuk menunjukkan kepada setiap orang bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus hidup sebagai pribadi yang menyenangkan Tuhan melalui ketaatannya. Segala tindakannya seperti menerima orang berdosa, mengampuni, berdoa, melayani, itu semua adalah teladan kehidupan yang patut kita ikuti. Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan memberikan kita patokan tinggi tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus fokus pada Kristus Yesus. Bagaimana ia hidup dalam penyerahan diri kepada Bapa, bergantung padanya dalam doa, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Semua ini adalah teladan yang harus kita ikuti. Semoga kerinduan kita semuanya adalah untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, sama seperti Kristus telah menjadi teladan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.